Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Farul Rozi Nasution, S.Farm Apoteker, peserta Laksar CPNS 2020 BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 103. Nah, saat ini saya bekerja sebagai apoteker di UPT Puskesmas Sering Dinas Kesehatan Kota Medan. Baik, di video ini saya akan mencoba mempresentasikan apa itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk itu, selamat menyaksikan. Wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama wawasan dan yang kedua kebangsaan. Kita mulai dari wawasan. Wawasan adalah hasil memawas, tinjauan, pandangan, atau konsepsi cara pandang. Lalu ada kebangsaan. Kebangsaan itu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Jadi, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat wawasan kebangsaan. Hakikat wawasan kebangsaan terdiri dari tiga hal. Yang pertama, keutuhan nasional, dan yang kedua, ketahanan nasional, dan yang ketiga, wawasan Nusantara. Jadi, di dalam penyelenggaraan dalam kehidupan nasional itu, agar selalu terus mengarah pada pencapaian dari tujuan nasional yang diperlukan untuk menjadi suatu landasan serta pedoman yang kuat berupa sebuah konsep wawasan kebangsaan untuk bisa atau dapat mewujudkan aspirasi bangsa dan juga kepentingan serta juga tujuan nasional. Kita lanjut kepada asas wawasan kebangsaan. Asas wawasan kebangsaan itu merupakan ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dipelihara, serta ditaati dan juga diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan juga setianya terhadap suatu unsur atau komponen dari pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan kebangsaan terdiri dari kepentingan atau tujuan yang sama, solidaritas, keadilan, kerjasama, kejujuran, dan kesetiaan terhadap kesepakatan. Jadi, tidak hanya sekedar teori loh, kita sebagai warga negara wajib mengimplementasikan sudut pandang tentang diri serta tanah air demi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat itu dengan baik. Nah, makna wawasan kebangsaan ini mencakup beberapa hal sebagai berikut.
Yang pertama, mengamanatkan kepada semua warga negara untuk dapat menempatkan persatuan, kesatuan, dan juga kepentingan bangsa itu di atas kepentingan diri sendiri atau juga kelompok tertentu. Yang kedua, jangan kita sampai memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Dan yang ketiga, kita mengembangkan persatuan negara kita ini sehingga kita dapat mempertahankan keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Yang keempat, jika negara kita ini bersatu, maka kita dapat mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, serta sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dan yang terakhir, wawasan kebangsaan itu harus selalu berlandaskan oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, serta berhasil menjalankan misi itu di tengah kehidupan tata negara di dunia. Adapun nilai-nilai kebangsaan, yang pertama, menghargai harkat serta juga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencintai tanah air serta bangsa. Yang ketiga, demokrasi serta kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, tekad bersama seluruh warga negara mewujudkan Indonesia yang bebas. Yang kelima, merdeka serta bersatu. Dan yang keenam, masyarakat yang adil dan makmur dan kesetiakawanan sosial. Nilai-nilai bela negara. Apa sih bela negara itu? Menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, artinya apa? Secara undang-undang tersebut atau secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Lalu untuk apa? Tujuannya yaitu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia eksis dan terwujudnya cita-cita bangsa. Kita bisa mengingat kembali cita-cita bangsa Indonesia tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui, cita-cita bangsa Indonesia ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, yang dimaksud upaya bela negara adalah bentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintanya kepada negara
meyakini ideologi negara yang dicintai dan menunjukkan sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur oleh negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kita masuk kepada nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta merupakan perasaan rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Rasa cinta tanah air yang tinggi dari tiap warga negara perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing, serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara telah terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesetiaan tiap warga negara kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai dasar negara sangatlah perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini adalah berkat tekad para pejuang kita terdahulu, para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Untuk itu, dengan sikap rela berkorban demi untuk bangsa dan negara, kita akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal, dan mensukseskan pembangunan nasional berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta dalam upaya bela negara. Dan yang terakhir, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu cita-cita bangsa Indonesia. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta tanah air, perlu memahami Indonesia secara utuh, meliputi pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya. Untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara lainnya di dunia, perlu kita pahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kebangsaan yang meliputi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan politik luar negeri bebas aktif.
Kemudian, untuk membangun kesetiaan tiap warga negara terhadap ideologi Pancasila, perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi penegakan disiplin, pengembangan etika politik dan sistem demokrasi, serta menumbuhkan taat hukum. Yang selanjutnya, untuk membangun sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara tiap warga negara, perlu memahami beberapa aspek yang meliputi konsepsi jiwa, semangat dan nilai juang 45, tanggung jawab etik, moral dan konstitusi, serta sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mempunyai kemampuan awal bela negara, yaitu kita harus memahami aspek kemampuan diri yang terdiri dari nilai-nilai percaya diri dan nilai-nilai profesi. Dan yang terakhir, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Bagaimana cara memahaminya? Kita harus mengetahui 4 cita-cita bangsa Indonesia. Nilai-nilai bela negara mempunyai indikator. Yang pertama, cinta tanah air, seperti mencintai dan menjaga lingkungan hidup, menghargai karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Selanjutnya, terkait kesadaran berbangsa dan bernegara, seperti disiplin dan bertanggung jawab, menghargai dan menghormati SARA, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, berjiwa gotong royong, dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Indikator terkait setia kepada Pancasila, yang pertama, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara hak dan benar. Yang kedua, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meyakini bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah. Dan yang kelima, menghormati HAM. Lalu indikator untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama, rela menolong sesama warga masyarakat. Yang kedua, menyumbang tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, membela negara dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Dan rela berkorban tanpa pamrih. Yang kelima, indikator terkait memiliki kemampuan awal bela negara. Yang pertama, memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi. Dan yang kedua, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman. Yang ketiga, mens sana in corpore sano, senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi yang tinggi,
Dan yang terakhir memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi ancaman. Indikator nilai dasar bela negara yang keenam terkait semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, seperti tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Kemudian, memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan, dan hak asasi manusia, menerapkan jiwa semangat dan nilai juang 45, dan memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kita sudah pasti hafal bunyi dari sila-sila Pancasila. Ayo sama-sama kita sebutkan Pancasila dengan penuh semangat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila ada 4. Yang pertama, sebagai dasar negara. Yang kedua, sebagai ideologi negara. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat, pemersatu bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Sebagai hukum dasar tertulis, hierarki peraturan perundang-undangan, dan alat kontrol terhadap penyelenggaraan negara.
bentuk negara, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bentuk negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia memiliki bendera yang berwarna merah dan putih. Sering dilambangkan dengan merah yaitu darah, berani, dan putih yaitu tulang, nan suci. Bendera digunakan sebagai lambang kemerdekaan dan tanda perdamaian. Bahasa yang dipakai di negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kemudian, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak ragam suku, budaya, maupun bahasa, sehingga bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa yang menyatukan rakyat Indonesia. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda yang memiliki perisai yang berada di tengah badan burung Garuda dan adanya pita bersimboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berada di cengkeraman kaki burung Garuda. Dari gambar ini, kita bisa melihat apa maksud dari lambang negara kita tersebut, yaitu jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Kemudian, perisai yang berada di tengah tubuh Garuda itu melambangkan Pancasila yang terdiri dari gambar bintang, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian gambar rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian pohon beringin yang menggambarkan persatuan Indonesia, kemudian kepala banteng yang melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian padi dan kapas yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, adanya pita yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Artinya adalah Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, dan golongan. Namun, kita disatukan dalam satu bangsa yaitu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Ya.
Seperti itulah penggalan lagu kebangsaan di negara Indonesia yang berjudul Indonesia Raya. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya, telah sampailah kita kepada kesimpulan yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai bela negara antara lain cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang ketiga, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bendera adalah merah putih, bahasa adalah bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Dan yang terakhir, lambang negara adalah burung Garuda dengan jumlah bulu yang menyatakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian perisai berisi sila Pancasila, dan pita semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun saran dalam video presentasi saya ini, yaitu diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia memahami wawasan kebangsaan Indonesia, memahami nilai-nilai bela negara, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa. Kemudian, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian, diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia tetap mengingat dan memahami bentuk negara, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Cukup sekian video presentasi saya. Semoga bermanfaat. Salam Indonesia.